أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتح خصوصا لمعلمنا معلم الشافعي حدان الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي الدرجات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala. Wa khal hadith hadith sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca? Coba. Ya silakan. Mana sampai mandubun masyru' ya? Mandubun masyru'un fi'al. Belum selesai itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hukmuhu anna fa'ilahu yastahiqqu thawaba. Bacanya dari mandubun aja. Ya. Asani yang kedua, mandubun disunahkan masyru'un fi'luhu, disyariatkan mengerjakannya. Wa fa'iluhu dan yang mengadakannya bisa dijaga pahala. Wabarikuhu dan yang meninggalkan la yu'aqabu wa la yu'atabu, dia disiksa dan dia dicela. Al-umur allati lam yuwazif 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti urusan-urusan yang tak diwajibi, tak diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibiasakan. Muwadzabah itu membiasakan. Wadzaba yuwadzibu muwadzabah, membiasakan yang tidak Rasulullah biasakan. Wa inna ma fa'alaha marratan aw akthar, dan hanyalah Nabi mengerjakan itu urusan sekali atau lebih dari satu. Wa tarakaha, dan Nabi meninggalkannya mithlu sholati arba'i raka'at qabla sholati isya, umpama sholat 4 rakaat sebelum sholat isya. Iya. Wajami'u tatawu'ati, dan seluruh ibadah tatawu'at sunnah. Kasiyami yawmayil itsnaini wal khamisi min kulli usbu'in, seperti puasa 2 hari Senin Kamis setiap minggu. Yusamma hadzal ismu, dan dinamakan bagian ini fadlan atau mustahabban, itu keutamaan atau disunahkan. Iya, ini yang kedua, mandubun masyrun fi'luhu, ya sunnah dan disyariatkan mengerjakannya. Yang pertama kan kemarin Al-Imam Abu Hamzah Zuhaili, ya Syekh Wadul membagi, ya mandubun ala wajhi ta'kid, ya muakkadah, sunnah muakkadah gitu. Yang kedua ini mandubun masyrun fi'luhu, artinya sunnah biasa gitu. Sunnah biasa, bukan sunnah yang muakkadah gitu. Tapi beliau Syekh Wahbah Zuhaili mengistilahkan dengan mandubun masyrun fi'luhu, sunnah yang disyariatkan mengerjakannya gitu. Ya disyariatkan, dianjurkan untuk mengerjakannya. Terus Wa hukmuhu, dan hukumnya imandub ada fa'ilahu, bahwa yang mengerjakannya yastahiqqu thawaba,
menyebabkan mendapatkan pahala. Watarikahu dan orang yang meninggalkannya la yastahiqu al-lu'uma wal kitaba. Al-lauma. Lauma wal kitaba. Tidak menyebabkan celaan ataupun cercaan. Ya, tidak berhak dicela atau dicaci. Ya, laum wal itab. Kalau muakkadah, mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkan nggak dosa, cuma dicela begitu. Ya, seperti ya apa namanya, baca Quran setelah baca Fatihah, apalagi imam itu kan nggak baca surah lagi langsung ruku. Ya, memang sunnah muakkadah, ya nggak dosa, cuma dicela. Apa kata makmum begitu kan? Main ruku-ruku aja, kita kapan baca Fatihahnya? Ya tercela jadinya. Itu kalau muakkadah. Ya. Nah, itu yang Rasulullah muwadzabahkan, Rasulullah biasakan melakukannya. Beliau tidak tinggalkan, kecuali ya jarang sekali beliau tinggalkan. Ya seperti juga itu contohnya kalimat madhul istinsyak, kumur-kumur, istinsyak dan istintar, masukin air ke apa namanya, ke hidung. Ya itu sunnah muakkadah, dianjurkan melakukannya. Ya meninggalkan gak dosa, cuma dicela. Nah kalau yang ini yang kedua, ya yang meninggalkan ya tidak dosa dan juga tidak dicela. Gitu. Kalau dicela ya repot, seperti puasa Senin Kemis ini nggak puasa Senin Kemis, ya kan dicela jadinya. Gitu. Nah, terus, nah ini yang ketiga ini. Ada satu yang ketiga mandub yang bersifat tambahan. Iya, sebut. Minal kamaliyati dan mukallafin. Ini sebagian daripada kesempurnaan bagi mukallaf. Dan umumul adiyati seperti perkara-perkara yang terbiasa allati fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hasabil adati. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dengan mempertimbangkan kebiasaannya. Bihasabil adat, dengan kebiasaan beliau. Ya, kebiasaan aja. Memang kan sunnah itu qaulan wa fi'lan wa taqriran, itu sunnah. Jadi pekerjaan, ucapan, pekerjaan dan takrir itu sunnah. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi itu menjadi panutan. Itu. Ngomongnya Nabi, ajaran. Perbuatan Nabi, ajaran, begitu. Nah ada yang beliau ya apa namanya, beliau kerjakan, tapi beliau tidak anjurkan untuk orang-orang itu melakukannya gitu. Nah ini namanya dikatakan namanya mandub zaid. Ya jalannya beliau begini gitu kan. Ya kemudian kalau apa namanya lewat pohon ini, kalau ada ini beliau nunduk begitu. Nah itu sampai-sampai ada sahabat yang ingin mencontoh. Kayak sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Beliau tuh mencontoh selalu apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi kalau lewat sini jalannya merunduk, beliau nunduk begitu. Ya. Itu namanya mandub zaid. Ya, sunnah tambahan. Ya boleh-boleh aja dikerjakan. Tapi Nabi tidak menganjurkannya. Itu. Terus Al-Iqtidai bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syurbihi wa itba'ihi bi fahmihi wa nawmihi wa lubsihi wa nahwi dzalika. Seperti mengikutnya makan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minumnya dan mengikutinya dalam berjalan dengan Nabi, hidup dengan Nabi, memakai pakaian dengan Nabi dan seumpamanya. iya. Bersama dan disebut dan yang dinamakan bagian ini sunatan zawaidah wa adatan wa fadilatan. Itu sunnah zawaid, adab dan fadilah. Di antara hadhil umur, maka bahwasanya perkara-perkara ini laisa tasyri'an, tidak disyariatkan. Iya. Jadi apa namanya? Nah, tadi perintahkan kalau makan, kalau minum duduk. Tadi pernah juga
minum berdiri gitu. Ya. Ya, itu kan bukan tasyri', bukan syariat, artinya bukan Nabi untuk menganjurkannya. Artinya boleh. Karena itu perbuatan Nabi kita lakukan. Gitu. Ya. Nabi makannya begini, kita ittiba dengan Nabi, ya tentu mendapatkan pahala. Karena Nabi kan itu syari'. Ya. Jadi sekali lagi apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, bahkan takrirnya Nabi itu menjadi syariat. Gitu. Tapi dalam sunnah ini ada juga yang beliau tidak langsung tidak jadikan syariat, artinya beliau anjurkan untuk dikerjakan. Ya, beliau pernah makan berdiri atau minum berdiri, dianjurkan untuk makan berdiri, minum berdiri. Enggak, gitu. Bukan syariat. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi pernah makan berdiri kok, gitu. Ya, dia ngikutin Nabi, gitu. Artinya boleh-boleh aja. Gitu. Terus Wahumuhu dan hukum yang menjadi tanda tarikahu bahwasanya orang yang meninggalkannya adalah sahih kullau wa zakara tidak menyebabkan celaan atau kerjaan. Bahwa ilahu dan orang yang mengerjakannya adalah sahih kullau mendapatkan atau mendapatkan pahala tidak kosong dan bifi'lihi apabila orang tersebut bermaksud dengan mengerjakan itu at-ta'siyah wa ibtida'a at-ta'assiyah, ta'assiyan. Ta'assi itu artinya mengikuti sama al-iktida. at-ta'siyah wal ibtida'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud ikut Rasul. Iya. Ini ta'asi iktida, ya arti muradib, artinya mengikuti. Boleh tidak mencontoh, gitu. Mengikuti dan mencontoh Rasul. Ya, dia yang kerjanya karena berpakaian begini, Nabi pakaiannya begini cara makainya. Karena dia ikutin Nabi begitu. Ya, jadi dapat pahala juga, gitu. Nabi tidurnya begini, ya ikutin. Ada pahalanya karena dia mengerjakan itu karena mengingat siapa yang mengerjakan atau siapa yang dicontoh itu. Karena mencontohnya Nabi dan Nabi merupakan syari', jadi mendapatkan pahala. Ya. Orang kan suka juga kan ya dia melakukan itu karena mengikuti ya orang yang dicintai. Ya entah itu ya apa namanya idolanya atau gurunya, ya diikutin karena mengikuti orang yang dia cintai. Ya itu biasa kayak begitu, gitu. Mengikuti idola, mengikuti orang yang dicintai, mengikuti guru, mengikuti syekh yang dicintai itu hal yang biasa, gitu. Nah, tapi kalau ngikutin ya Nabi, mengingat Nabi pernah begini, begitu. Itu deh. Maka yang ngikutin itu mendapatkan pahala, gitu. Karena ingat siapa yang mengerjakan yang diikutinya. Ya, sekarang al-haram. Ini hukum taklifi yang selanjutnya. Jadi hukum taklifi ada berapa? Ada 5. Pertama, wajib. Ya, yang kedua, mandub. Ya, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Yang kelima, mubah. Ya boleh aja diputar-putar. Pertama mubah gitu ya. Seperti itu ya. Wajib atau fardu, ya sunnah, kemudian apa namanya haram, makruh dan mubah. Ini taklifi ya. Ada 5. Nah, selanjutnya adalah ya yang ketiga ini sekarang al-haram. Yang pertama sudah wajib, fardu. Yang kedua mandub. Ya mandub juga sunnah, mustahab namanya. Bisa mandub, bisa sunnah, bisa mustahab, ya, bisa hasan namanya. Wajib bisa fardun, ya, bisa lazim. Ya. Pokoknya yang menunjukkan kewajiban gitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah haram. Ya, ya silakan. Siapa? Riyash. Ya. Yang baca siapa?
Wasi hari ikam. Ayo. Ada itu yang ketiga al-haram itu haram. Ta'rifuhu definisinya itu haram, anwa'uhu macam-macam itu haram. Ta'riful harami pengertian haram. Al-haramu bermula haram itu masalah baca muhtakamu ala wajhi hati wa ilzam, sesuatu yang menuntut mencari Allah dan Rasul akan meninggalkan itu sesuatu atas jalan pasti ataupun kepastian. Al-hatmi wal ilzam. Atas jalan kepastian. Yeah. Dan Kewajiban. Orang bertolak berkaki ala sabil hakmi imma bima datul fi'li allati tadullu ala ta'arimi dalam zilhur wati atau takbil kulli, dan dapat diketahui penuntutan meninggalkan atas jalan kepastian terkadang dengan unsur perbuatan yang menunjukkan atas keharaman seperti lafaz haram ataupun penafian ketiadaan kehalalan. Betul qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa qaulihi subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Wa qaulihi azza wa jalla, dan Allah firman Allah Ta'ala azza wa jalla, la yahillu lakum an tarithu nisaa farha, Allah tidak halalkan bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksaan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu muslimin illa bi nafsil birri, tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya daripada itu muslim. Nah, ini yang pertama al-haram, ya, yang syari menuntutnya secara wajib, secara pasti untuk ditinggalkan. Ma talaba syari tarkahu ala wajhil hatmi wal ilzam, wajib meninggalkannya, ya haram. Ya. Nah, bentuknya ya dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ya, apa namanya, ya, kalafzil hurma, seperti lafaz hurma, ya, kemudian au nafil hail, atau menafikan yang halal, seperti wa halallahu al-bai'a wa harrama riba alladziina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqul ladzi yakhsha, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bentuknya menunjukkan haram, muharramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Atau ya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ati ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takun dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina aslabikum wa an tajmu bil ukhtain illa ma qad salaf. Itu ya apa namanya, tahrim bin nasab, tahrim bin radha, tahrim bin musahara dalam ayat tersebut. Haram dengan sebab nasab, ya, haram dengan sebab perkawinan atau disebut dengan perbesanan, ya, sudah menjadi mertua gitu, menjadi apa namanya, anak tiri, ya, seorang laki-laki menikahi seorang janda yang bawa anak gitu. Itu kan dia haram lagi, dia haram, sudah menjadi haram menikahi anaknya. Itu kan dengan sebab perkawinan, perbesanan istilahnya, perkawinan, musahar. Ada yang disebut dengan ar-radha, dengan susuan. Nah, ini bentuknya ya naf al-hail,
ya menafikan yang halal. Hurrimat alaikum ummahatukum, atau ayat ya, hurrimat alaikum maitatu waddamu lahmul khinzir ya. Ya, apa namanya itu di dalam surat Al-Maidah ya, juz ke-6. La ya'tarisun nisa karha, ya, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara paksa. Dulu perempuan itu diwarisin. Wala tankihu ma naka abaukum min nisa'i illa ma qad salaf, jangan kau nikahi apa yang telah dinikahi oleh ya bapak-bapak kamu, illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Jadi juz 5 itu surat An-Nisa juz 5. Wa qauluhu sallam la yahillu malu mri'in muslimin illa bitidin muslimin. Nah, ini sama juga ya, bentuknya bentuk alat tahrim ya. Nah, jelas la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Nah, sekarang yang kedua nih, bi sighatin nahyi anil fi'li. Yang kedua bentuknya. Ya. Kam. Hobi siwatin nahyi atau bentuk larangan anil fi'li dari perbuatan al-muqtari bima yadullu ala hakimiyati, yang menggandeng dengan sesuatu yang menunjukkan atas kepastiannya. Lahu qawlihi ta'ala, contoh dari Allah Ta'ala, wala taqrabu zina, Allah akan berhati zina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian. Au bil amri, atau dengan perkara bil ijtinami, dengan menjauhkan muqtari dan hal-halnya menggandeng bima yadullu ala hakimiyati, dengan sesuatu yang menunjukkan atas kepastiannya. Iya, hatman, udah pasti deh begitu. Hatman, pasti, ya, harus begitu. Ilzam, wajib, ya, harus. Wala taqtulu auladakum min imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Ada juga itu ayatnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, berada di juz 8 itu ada. Ya. Fajid wala taqrabuz zina. Ya. Berarti pasti jangan dekati zina. Fajitani burjisa min awsan wajitani qaulaz zur. Terus wa qaulu subhanahu wa ta'ala innamal khamr. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, yaitu perbuatan yang najis daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah olehmu itu perbuatan. Ya, juz berapa ini? Azhar juz berapa? Juz 7. Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam min syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya. Setelah ayat yang apa namanya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu. Asal itu ayatnya innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam min syaitan fajtanibu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum adawatul baghdha fil khamri wal maisir. Nah ini ya, jelas bentuknya ya, menunjukkan khamar, judi, mengundi nasi, ya, menyembelih karena apa namanya berhala, itu perbuatan najis, perbuatan najis, kotor, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, ya. Ya, ini al-amru bil istinad muqtarinan bima yadul al-hatmiyah. Jadi fajtanibu, jauhkan, la'allakum tuflihun. Ya. Terus au bitartibil uqubah. Kalau bitartibil uqubati al-syai'i, atau tersusunnya siksaan atas perbuatan. Itu qawlihi azza wa jalla, contoh firman Allah azza wa jalla,
innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanyalah mereka itu memakan dalam perutnya neraka. Iya. Maka mereka akan berada di neraka sa'ir. Ya wasayaslawna, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Ya. Jadi kan apa namanya, ada hukumannya bitartibil uqubah, dengan urutan ada hukumannya. Innal ladzina ya'kul amwal yatama zulman. Hukumannya ya, innama ya'kuluna fi butun nara wa sayaslawna sa'ira. Berarti haram. Ini bukan hanya keterangan, tapi ada tartibul uqubah yang menunjukkan haram. Ya. Setelah itu ayatnya yusikum fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Ya, terus wasariq. Wasariq faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka dipotong kedua tangannya. Ini kenapa bunyi? Kalau zina bunyinya az-zaniyatu waz-zani, pezina laki perempuan dan pezina perempuan. Tapi kalau pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal minallah. Allah azizul hakim. Kenapa? Ya, laki-laki dulu disebutinnya. Kalau zina perempuan dulu. Sebab kalau pencuri itu kebanyakan laki, ya. Walaupun ada juga perempuan, ibu-ibu mencuri begitu, ya kayaknya aneh banget begitu. Ya, laki-laki mencuri, ya gak bagus juga, tapi gak begitu aneh, ya, gitu. Itu hal yang, ya laki-laki yang banyak, ya yang mencuri itu laki-laki. Tapi kalau berzina, kebanyakan adalah diawali perempuan. Makanya bunyi ayatnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, surah An-Nur. Ya. Ya. Az-zaniyatu waz-zani, berzina itu awalnya perempuan. Coba kalau perempuan pada rapat-rapat, ya tidak mengumbar auratnya, ya tidak menampakkan auratnya, tidak ada perzinahan. Gitu. Kucing itu kan makan kalau ada daging yang ya terlihat, ya atau yang terbuka, daging ditutupin pakai saji, ya itu jarang kucing yang, kecuali kucing yang bangor, ya diangkat tuh sajinya. Tapi kalau kucing yang biasa begitu, dia tidak akan dimakan tuh ikan atau daging yang tertutup saji. Gitu. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan itu tertutup, maka nggak diganggu, gitu. Tapi kalau diablat, itu dagingnya dibuka, ya siapapun makan. Nah, perempuan begitu juga, ya banyak yang colek-colek jadinya. Itu rahasianya. As-sariqu was-sariqatu, az-zaniyatu waz-zani. Terus, walladzina yarmul muhsanat. Walladzina yarmul muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh zina muhsan. Orang yang menuduh muhsanat, perempuan-perempuan baik. Orang-orang walladzina yarmul muhsanat, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik. Ini hukum qadzaf nih. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian ini yang menuduh tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dia sendirian doang. Fajriduhum samanina jalda, maka cambuk. Yang berturut-turut 80 rotan, 80 cambuk. Hukum qadzaf. Ya. Jadi zina itu ya perbuatan yang kotor. Jangankan berzina, orang hubungan suami istri sah, dia suami istri, dilihat oleh orang, malu gitu. Apalagi nggak sah. Makanya karena itu perbuatan yang sangat memalukan, makanya Islam, ya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan yang melihat itu, kalau dia melihat ada orang berzina, harus 4 orang. Kalau tidak melihat 4 orang, udah nggak usah ngomong. Ya udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dituduh atau jangan katakan dia sepulan berzina. Jangan. Ya, sekalipun memang dia berzina. Tadi saya bilang,
hubungan sahaja orang malu, apalagi berzina. Nah, jadi kalau ketika ada orang melihat orang berzina, dia sendirian, jangan ngomong. Kalau dia ngomong, malah dia terkena hukuman qadzaf namanya. Nah, ini ayatnya. Walladzina yarmun muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Gitu. Tapi kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, atau dia melihat berempat, nah baru bisa ditegakkan tuh hukuman. Ya, lihat nih si fulan berempat, si fulan berzina, ngomong pada hakim, nah baru bisa ditegakkan. Kira-kira susah gak ngelihat berempat? Susah ngelihat nih berzina, manggil temennya, baik lagi udah udah bubar, udah selesai. Ya. Dan apalagi sekarang berzina juga tempatnya tertutup, ya, di hotel, nggak bisa orang bisa masuk, nggak bisa orang bisa ngintip, gitu. Ya, jadi memang perbuatan zina itu perbuatan yang kotor, dan pelakunya kalau ketahuan sangat malu. Nah, Islam ini masih memberikan kesempatan, ya, karena itu perbuatan kotor dan memalukan. Kalau ketahuan udah bertaubat gitu. Bukan Islam memberikan kesempatan, bukan. Tetap hukumannya berat, berzina dicambuk 100. Kalau dia pernah nikah, ya, maka dirajam. Gitu. Nah, ini berarti ayat ini bitartibil uqubah. Jadi kalau orang menuduh orang-orang baik dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, jangan coba-coba, maka dia terkena hukuman. Itu. Jadi haram untuk menuduh, haram untuk mengatakan si fulan berzina. Itu maksudnya begitu. Kan kita lagi baca masalah al-haram. Jadi mengatakan si fulan berzina haram jadi hukumnya. Gitu. Walaupun memang dia berzina, karena dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi. Terus anwa'uhu macam-macamnya itu haram. Yatusil haramu ila nawaihi, terbagi haram kepada bermacam. Haram bidati, haram bidiri, haram bidati dan haram bidiri. Al-haram bidati, adapun haram bidati itu yaitu mahal masyarakat bertahrimi ibtida'an wa min awa'idil amri, itu sesuatu yang menghukumkan oleh syari dalam keharamannya pada awalnya dan daripada awal urusan perkara tersebut. Mendahika dan hal yang berbeda itu dibantu ila alihi bagi yang terbukti atas sesuatu yang maksadatin roji'atin iladati, kepada kerusakan yang kembali pada zatnya, sosoknya. Zina seperti zina, wasarikati dan mencuri, wassalat mencuri bertoharatin dan sholat tanpa bersuci, wakil meditasi dan makan makan, menikahi maharibi dan menikahkan mahram, bersyukur berkobri dengan kobar, wakilah mentunjiri maka daging babi, kobar benar si bibir hakim dan bunuh orang tanpa haknya. Waktu akwari nasi bilbati, dan makan harta manusia dengan batin. Berhubung dan adat tertentunya adalah bahwa saya itu haram baru bersyukur Islam tidak akan sama sekali. Wa idza fa'alahu al-mukallafu, apabila mukallaf mengerjakan itu haram, waqa'a akan terjadi, maka jadi batilah sesuatu yang batil. Zina, adapun zina makalah utamanya daya seluruh tidak takut ditubuh tidak sapi wajahnya bagi tetapnya nasab dan warisan. Maka dari zawaju dan bulan kadzalik az-zawaju, maka dari zawaju dan utama tidak pula pernikahan bil mahar yang mahal layak butuh nasab wal-irka, tidak merupakan akan nasab dan warisan. Kalau baca la yusbitu nasab wal isra atau la yasbutu an nasab wal isra, maka tidak menjadi tetap nasab dan warisan. Atau la yusbitu nasab, tidak menetapkan nasab wal irsa dan juga warisan.
Ya. Wasariqatu Wasariqatu dan mencuri atas usaha bapak di tubuh ilmu tidak patut jadi penyebab bagi tetapnya kepemilikan. Wassalat mujibir toharatin batilatin dan sholat tanpa wudu batilatu. Wassalat mujibir toharatin dan sholat tanpa wudu tanpa bersuci batilatin itu batal. Wa bai'ul mitati batilun dan menjual bangkai batal. Wal itu adalah batal la yatarattabu alaihi hukum, tidak tersusun atasnya itu batil oleh hukum. Nah ini haram li zatihi, karena zatnya. Haram karena zatnya, karena apa namanya, objeknya. Memang objek itu memang sudah haram. Berzina, mencuri, ya, sholat tanpa bersuci, itu sudah bentuknya, zatnya, udah bendanya, ya, udah objeknya memang udah haram. Gitu. Nah ini apa namanya, ya, di sini dikatakan al haram li zati, annahu ghairu masyru', dan itu tidak disyariatkan untuk dikerjakan. Ya, emang sudah diharamkan, berzina, nikah mahram, ilmu khamar, ya, itu apa namanya, makan bangkai, membunuh tanpa hak, makan harta orang lain dengan secara batil. Memang bendanya, emang objeknya itu sudah haram zatnya. Menjual apa namanya bangkai gitu, haram. Kalau orang berarti kalau dia punya apa namanya ternak, dia punya binatang buas, kalau dia beli daging kan mahal, yang dicari kan bangkai kambing, bangkai sapi yang mati begitu, ya, dibuat makan binatang buasnya yang dipiara. Nah, itu jual belinya batal, nggak boleh gitu, bangkai yang dijual gitu. Ya nanti ada solusinya, ada jalan keluarnya supaya jual belinya, supaya akadnya itu dibenarkan, bukan jual beli, akadnya itu dibenarkan. Bagaimana? Ada caranya. Ya. Tapi secara hukum jual beli tersebut haram, sebab yang dijual adalah bangkai. Nah sekarang al haram li ghairihi. Ya. Dan haram juga itu sesuatu yang ada yang disyariatkan pada asal. Iya, asalnya memang disyariatkan, ya. Terus dan ibaratnya sesuatu itu yang datang menuntut keharuman. Iya, yang menentang arid, yang menentang. Ada iktirannya, ada arid. Iktirannya arid. Iqtada tahrimahu, yang menunjukkan akan haram. Ya asalnya sih dia masyru', disyariatkan. Tapi ada penghalangnya yang menunjukkan diharamkan. Ya, terus. Nah ini, ya. Seperti sholat pakaian biasa, Iya, sholat masyru' gak? Masyru', ya. Sholat itu masyru', tapi dia sholatnya pakai baju boleh nyolong, atau rumah boleh gosok, boleh ngerapas. Ya, sholatnya memang masyru', cuman ngerjainnya gitu. Ya, lontong halal apa haram? Halal, zatnya halal kan? Ya, tapi dia boleh nyolong. Haram atau halal? Nah, ini haram li ghairihi, karena boleh nyolong. Lontongnya mah halal.
tapi karena boleh nyolongnya, ya li ghairihi, karena nyolongnya itu. Makan lontong haram itu, makan lontong siapa bilang halal? Siapa bilang haram? Mana ada larangan yang menunjukkan lontong haram? Halal. Iya, haram karena boleh nyolong. Gitu. Salat ya masyru', ya, akan tetapi karena salatnya dengan pakai baju yang boleh gosok atau di rumah yang boleh ngerampas, ya, maka ya itu haram li ghairihi. Gitu. Kok sentimen sama Rias? Tadi enggak ya? Ya. Wal bai'u wal bai' alladhi fihi nis. Ya, man ghasya falaysa minna. Orang yang menipu, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami terus. Jadi sebenarnya al-ghish itu menipu dalam jual beli. Jual belinya masyru' enggak? Wa halallahu al-bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli. Ya. Bukan haram, jual beli halal, tapi karena ada tipuan haram. Nah, ini dikatakan haram li ghairihi. Terus iya, laki-laki kan fardu ain salat Jumat, dia jual beli sah, tapi menjadi haram karena dilakukannya pada ya azan Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, seperti tinggalin, dia masih jual beli. Gitu. Atau yang jual perempuan sah, tapi yang beli laki-laki gitu. Yang wajib ya dia melakukan sholat Jumat. Terus wasaumi yaumil aid. Ya, puasa masyru', ya, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Pokoknya puasa yang lain puasa itu masyru', ya. Puasa Ayyamul Bid atau puasa Nabi Daud, satu hari puasa besok enggak, begitu terus. Nah, tapi kejatuhannya pada dilakukan pada hari Ain, gitu. Kan bisa jadi tuh, dia tanggal 7 Zulhijjah dia puasa, kemudian tanggal 8 enggak, tanggal 7 dia enggak puasa, tanggal 8 dia puasa, 8 Zulhijjah, tanggal 9 enggak puasa. Bisa jadi kalau seandainya kata dia melakukan puasa Nabi Daud. Nah, jatuhnya pada hari Id, kan jatuh puasa tuh, gitu kan? Jadi puasa yang bagus itu puasa model Nabi Daud, gitu. Nah, tapi karena itu dilakukan pada hari Id, nah jadi haram li ghairihi, gitu. Terus apa wisal? Iya, nyambung, nggak pakai buka. Ya. Terus wazawajul muhallil atau tahu Pak muhallil? Muhallil, nikahan muhallil. Jadi begini, ada orang istrinya itu diceraikan, sudah 3 kali talak. Talak 1 balik, boleh rujuk. Talak 2 masih bisa balik. Nah, tolak yang ketiga itu nggak bisa balik. Namanya tolak bain kubro. Ya. Jadi kalau talak roja'i balik, tolak yang kedua masih bisa balik, tolak yang ketiga nggak bisa balik, kecuali harus ada muhalilnya. Apa itu muhalil? Orang yang menghalalkan. Jadi istrinya itu yang diceraikan yang sudah ketiga kali nggak boleh balik dengan suami yang pertama sampai ini istrinya ini ya nanti syarat ini habis, syaratnya ada 5 berat, habis iddahnya dari suami yang pertama, habis dulu. Diceraikan yang ketiga kali, habis cerai menjalankan iddah nih,
Ya, kalau seandainya kata dia masih mengalami haid 3 kali suci. Kalau sudah menopause ya 3 bulan, gitu. 3 bulan 10 hari. Nah ini sampai habis iddahnya. Yang kedua, nikah dengan orang lain. Nih syaratnya nih. Ini yang dikatakan muhalil nih. Kemudian yang ketiga, dicobain dengan suami yang kedua. Gitu. Pokoknya suami yang selanjutnya. Ya. Bisa jadi yang kedua, bisa jadi yang ketiga. Kalau dia sudah menjanda 3 kali, berarti yang keempat ya. Nah, kalau dia baru sekali nikah, berarti suami yang kedua. Digauli, harus digauli. Itu syaratnya. Yang keempat, diceraikan. Ya, diceraikan dari suami yang kedua. Kemudian yang kelima, habis iddahnya dari suami yang kedua. Gitu. Habis dari suami yang kedua. Nah, kalau sudah habis, baru bisa balik lagi dengan suami yang pertama. Dengan mantan suami, bukan suami pertama, mantan suami. Bisa balik ya dengan akad yang baru. Nah, kalau ada orang dia paham nih, ya kalau sudah menceraikan 3 kali, maka dia tidak boleh balik lagi, nggak boleh rujuk. Dia paham, dicari muhalil temennya, nikahin tuh, ya mantan saya, kata suaminya nih, kata yang ngomong nih, minta nikahin, ya, ntar nikahin, ceraiin ya, gitu, ceraiin ya, gitu. Ini gue modalin, dinikahin. Oh baik, boleh modalin, nikahin. Pas dinikahin, apa namanya? Dicobain, digauli. Kata suami yang kedua, waduh, enak begini, diceraiin, sayang-sayang gitu kan, misalnya. Ya. Gak diceraiin tuh, suami yang kedua nyangap tuh. Kapan lu ceraiin? Oh enggak bakal gue ceraiin. Nyangap. Kata suami yang pertama tuh udah dimodalin ya, gak diceraiin. Nah, kalau seandainya kata kong kalingkongnya itu berjalan, dinikahin, digauli, diceraiin, kemudian habis iddahnya, ya. Jadi pertama kan habis iddahnya dinikahi, kemudian digauli, diceraiin, kemudian yang keempat, yang kelima, yang terakhir habis iddahnya. Nah, baru bisa balik, kan? Nah, ini ada kong kalingkong nih. Nah, itu dikatakan zawajul muhallil, pernikahan si muhallil. Sah gak nikah? Sah, tapi karena ada niatan untuk menghalalkan buat temannya, itu menjadi haram li ghairi. Itu maksudnya. Ya haram. Jadi zawajul muhalil haram, pernikahan si muhalil karena tujuan untuk nolongin temannya. Jadi temannya sadar juga nih. Ya paham juga, orang kalau sudah nikah, sudah menceraikan sampai 3 kali, maka nggak boleh balik, nggak boleh rujuk. Ya dia takut juga berzina. Paham juga, dicari, tapi dia masih suka sama istrinya. Ya biasa, orang kalau sudah dibuang baru tahu. Itu. Makanya harus pandai-pandai bersyukur jadi orang. Orang belum punya motor, pengen punya motor. Ketika udah punya motor, naruhnya sembarangan, begitu kan? Ya mau kotor didiemin aja. Ya naruh sembarangan. Sebelum punya, waduh pengen banget punya motor. Awal-awal doang diusap-usap dulu. Tapi lama-lama didiemin. Begitu tuh orang gak bersyukur. Sama begitu juga orang nikah. Awalnya pengen nikah, menggebu-gebu, cinta mata perempuan. Nikah, disayang. Tapi setelah 3 bulan, ditendang. Nah, nanti kalau seandainya kata itu motor tadi yang dimiliki itu disia-siakan, taruh sembarangan, hilang. Baru udah merasa, ya motor saya hilang, ngenes gitu kan. Begitu juga tuh istri. Kalau sudah diceraikan, diambil orang baru ngenes. Ya, bini gue ternyata cakep juga ya. Begitu. Nah, itu kalau seandainya kata dia melakukan hal itu dengan tujuan kong kali kong, itu dikatakan zawajul muhallil, haram li ghairi. Terus dan seumpamanya itu sesuatu yang dilakukan yang dapat Kunima li'aridin, karena diharamkan ada yang menghalangi, ada yang membentangi, yang menghalangi. Ya, tolak bid'ah. Tolak ada bid'ah, ada tolak sunni, ada tolak bid'ah. Masuk tolak sunni artinya
tolaknya dia melakukan perceraian tidak dosa, begitu maksudnya. Kalau bid'i dosa. Apa itu tolak bid'i? Menceraikan istri dalam keadaan haid. Tolak bid'i namanya. Jadi menceraikan istri dalam keadaan haid itu bid'ah. Ya, nggak boleh. Jatuh nggak? Jatuh, tapi haram. Gitu. Haram. Gitu. Puasa mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kemudian dia melakukan wisol, puasa lagi besok. Sah gak puasanya? Yang penting gak makan gak minum, gitu kan? Tapi dosa gak? Haram gak? Dosa gak? Dosa, karena kenapa? Karena wisolnya itu. Gitu. Tolak bid'i. Iya. Jadi begitu, zawajul muhalil sah gak? Sah. Tapi dosa gak? Dosa gitu. Sah nikahnya. Bukan berzina, enggak, dosa, tapi apa namanya? Dia dosa karena ada kong kali kong. Gitu. Kalau nggak sah berzina kan namanya. Ya kalau berzina kan haram. Dicambuk gitu. Nah, ini sama juga tolak bid'i. Tolak bid'i maksudnya tolaknya itu jatuh. Artinya terjadi, tapi akan tetapi haram. Karena dia menceraikannya pada saat haid. Kenapa dikatakan tolak bid'i? Sebab dia mengada-ngada. Ya, memperlambat, memperpanjang iddahnya seorang. Nih, iddah itu kan 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi kalau orang menceraikan dalam keadaan suci nih, suci. Ya, kemudian begini hitungannya, suci, head, suci, head, habis. Suci. Lagi diceraikan dalam keadaan suci. Jadi menceraikan itu yang tolak bid yang sunni itu lagi suci. Ketika dia sudah lagi head, ketika headnya berhenti, dia mandi, di situ ceraikan. Kalau kuat, kalau bisa, udah pray seminggu, ya, atau praynya udah 10 hari di head kan pray itu namanya. Diceraikan lagi, kuat gak kira-kira? Kedinginan deh. Lagi suci. Satu nih, lagi suci, head 1. Suci, head 2. Suci, head, habis. Iddahnya habis, maka dia boleh nikah dengan orang lain. Kalau sudah habis iddahnya, dia boleh nikah lagi dengan mantan suaminya atau dengan orang lain. Artinya kalau dia balik lagi sama suami yang pertama, ya berarti dengan akad yang baru, gitu. Nah, kalau dia ceraikan lagi head, ini head di sini head, lagi bahasa head belum dihitung. Sampai kapan? Sampai masuk suci. Headnya misalnya hari pertama, udah begitu headnya dia itu 15 hari misalnya. 15 hari dia belum dihitung nih. 15 hari sampai suci. Suci 1, head. Suci 2, head. Suci. Ya, 3 ini, head habis. Kan jadi lama. Kalau tadi diceraikan lagi head, lagi suci, cuma 3 bulan, gak sampai. Tapi kalau dia ceraikan lagi head, ini kan dihitung. Artinya belum dihitung tolak ininya, iddahnya belum dihitung. Tapi artinya dia sudah sudah dikatakan dia sudah dicerai. Nah, jadi lama. Iddahnya jadi lama. Itu dikatakan tolak bid'i. Jadi perlama iddah seorang perempuan. Tapi diceraikan, orang lagi haid diceraikan nih. Jatuh gak talaknya? Jatuh. Tapi dosa. Ini dikatakan haram di ghairihi. Gitu. Terus. Ya. Ya, zat fi'ilnya, zat bentuk pekerjaannya, lidzatil fi'li, bentuk pekerjaannya. Walakin ya li amrin khariji, tapi karena ada perkara yang luar. Gitu. Apa itu perkara yang luarnya? Karena lagi haid diceraikannya, karena wisolnya, karena dia pakai baju yang boleh nyolong, gitu. Ya, terus ya jala fi mafsadatan aw mudarat, menjadikan itu jadi rusak mudarat. Nah, sekarang wa hukmuhu. Wa hukmuhu, sampai sini cukup dulu ya.
Wa hukmu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutin. Cukup ya 1 jam. Anda mau ada perlu lagi? Sekarang tanggal 4 ya. Ya, jadi haram ada li dzatihi, ada haram li ghairihi ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan masalah hukumnya.